Perkenalkan, nama saya Maruli Juwana Baban dengan NIM 21030606109 dari Prodi PTN A Universitas Sumatera Utara dengan mata kuliah praktikum produksi ternak unggas, yaitu membahas tentang biosintesis telur dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Tati Vidinasari. Yang pertama yaitu pembentukan atau sintesis yolk. Yolk tersusun dari 50% air dan 50-nya lagi itu adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid di dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung protein yang disebut juga fosfatin, lipoprotein, lipofitillin atau high density lipoprotein atau HDL atau kolesterol baik. Karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk atau vitellogenesis berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Pembentukan sel telur atau ovum pada ovarium yang tetap berlangsung selama atau periode bertelur. Proses pembentukan ovum dipengaruhi oleh kerja dari hormon gonadotropin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisa anterior atau adenohipofisa. Kemudian hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar adenohipofisa. Ini berperan dalam merangsang pembentukan ovum yang udah matang atau udah masak atau folikel. Nah, folikel yang sedang dalam perkembangan ini akan mengeluarkan estrogen dan estrogen ini merupakan senyawa steroid yang dihasilkan oleh sel TK interna dan komponen-komponen yolk vitellogenesis yang berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Prosesnya berlangsungnya hormon-hormon gonadotropin dan steroid itu di dalam hati. Proses terjadinya dimulai dari pituitari, kemudian kelenjar di bawah otak atau kelenjar di bawah otak akan melepaskan hormon gonadotropin dan steroid akan melepaskan hormon estrogen. Nah, hormon steroid ini akan menyuruh hati untuk melakukan sintesis protein. Akan dilakukan di dalam nukleus. Dengan komponen-komponen yolk yaitu asam amino, lipid, fosfor dan kalsium. Setelah proses sintesis protein terjadi, selanjutnya akan dibawa oleh darah menuju folikel. Ada dua jenis proses yang dihasilkan, yaitu B-lipoprotein dan yang berfungsi B-lipoprotein ini berfungsi dalam membawa trigliserida, kolesterol dan lipid yang akan disebar ke seluruh tubuh. Lalu ada proses pembentukan yolk atau vitelloginin. Di dalam folikel terdapat lipofitellin dan fosfatin yang berfungsi untuk memberi makan sel telur dan melindungi
memberi makan dan melindungi sel telur. Kemudian setelah semua proses terjadi, maka yolk atau kuning telur akan terbentuk. Kemudian yang kedua adalah albumin, sintesis albumin. Nah, protein albumin terdiri dari ovoalbumin 54%, ovotransferin atau konalbumin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosimin 3,5%, ovomucin 1,5 sampai 3,0%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, kemudian flavoprotein 0,8%, kemudian ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitors 0,1 sampai 1,5%. Kemudian ada lagi ovoglikoprotein 0,5 sampai 1,0%, dan yang terakhir papain inhibitor 0,1%. Hormon-hormon steroid memiliki peran penting dalam sintesa protein pada oviduk. Albumin disekresikan di magnum, merupakan bagian dari oviduk. Sintesis albumin terjadi pada magnum. Albumin yang disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Molekul estrogen akan membran sel yang kemudian akan diikat oleh reseptor estrogen. Reseptor estrogen, kompleks estrogen, dan reseptornya yang enggak aktif akan membentuk menjadi 5S. Kemudian memasuki nukleus yang akan berinteraksi dengan kromosom yang akan menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA akan meninggalkan nukleus dan akan menuju ribosom yang akan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino dan protein khas telur lainnya. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Kemudian sintesis protein. Komposisi kerabang pada umumnya kerabang telur memiliki berat kurang lebih 11% dari berat telur. Meskipun sel ini terlihat begitu keras dan menutupi telur, tapi fakta yang sebenarnya cangkang telur memiliki pori-pori berfungsi sebagai pertukaran udara melalui celah pori-pori tersebut. Nah, kemudian cangkang telur terbentuk dari bahan-bahan organik yang berupa kerangka berasal dari susunan serabut halus dan granula-granula. Kemudian selain itu ada juga substansi interstitial yang tersusun dari campuran garam organik. Bahan organik membentuk cangkang telur meliputi 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% terbuat dari bahan organik terutama protein. Pembentukan kulit telur terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu kutikula, kemudian lapisan bunga karang, dan lapisan mamila, serta lapisan membrana. Kemudian hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam pembentukan kerabang telur melalui proses yang kompleks, ditandai dengan peningkatan secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur dan meningkatnya total kalsium plasma.
Sintesis kerabang terjadi di bagian uterus. Dalam sintesis kerabang terdapat komponen penyusunnya yaitu ion Ca dan CO3. Kemudian terbentuklah menjadi CaCO3. Nah, ion CO3 ini terbentuk dari CO2, metabolik CO2 dalam plasma darah di uterus dengan bantuan H2O menjadi H2CO3. Kedua tadi akan dirombak oleh enzim karbonik anhydrase, terbentuklah H2CO3. Nah, H2CO3 ini akan terjadi proses oksidasi, yaitu proses pengurangan atom hidrogen. Yang tersisa yang menjadi CO3. Lalu CO3 dengan ion kalsium dari dalam darah tadi akan bergabung menjadi CaCO3 untuk membungkus dari kerabang telur. Sekian dari saya, terima kasih.